Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas NVMe SSD eksternal lagi nih. Tapi kali ini NVMe SSD eksternalnya agak sedikit berbeda karena punya ukuran yang sangat-sangat compact. Ini bahkan kecil banget, lebih kecil dari T7 Shield yang biasanya gue pakai untuk testbed gue. Sebelumnya juga gue udah sempat ngebahas ya mengenai NVMe SSD eksternal dan kenapa biasanya gue kalau menggunakan enclosure itu pakai NVMe SSD yang murah-murah aja. Ya karena batasan-batasan dari USB Type-C 3.2 Gen 2 yang memang bandwidthnya ada di sekitar 10 gigabit per second, yang dimana itu juga kalau pakai NVMe PCIe Gen 4 yang mahal-mahal, speednya bakalan kebuang-buang dan lain sebagainya. Kalian bisa tonton aja videonya di kolom deskripsi ataupun di end card video ini. Kita bakalan fokus dulu sama NVMe SSD eksternal yang ini nih. Karena selain ukurannya yang compact, ini punya fitur yang menurut gua magic banget sih. Ini adalah Synology B-Drive. Sebuah SSD eksternal berbasis NVMe yang punya ukuran compact, tapi SSD eksternal ini bisa menjadi automatic backup dan sync file. B-Drive juga menggunakan USB 3.2 Gen 2 dengan rating 10 Gbps ya. Jadi kalau bicara kecepatan, ini udah seperti SSD eksternal pada umumnya ya, yang mencapai angka sequential speed di 900 MB sampai dengan 1 GB per second. B-Drive ini juga ngasih konverter Type-C ke Type-A apabila mau menggunakan USB 3.2 Type-A. Untuk kecepatan maksimal, pastikan USB yang kalian pakai udah punya rating 10 gigabit per second juga. Untuk kapasitas ada yang 1 TB dan 2 TB, dan yang di gua ini adalah versi 1 TB-nya. Synology menawarkan sesuatu yang berbeda dari SSD eksternal lain, di mana SSD ini bisa dijadikan backup storage otomatis seperti halnya kita membackup data ke storage NAS. Bahkan bisa otomatis sync folder dari PC atau laptop utama kita. Menariknya lagi, fitur auto backup ini bisa dipakai untuk pengguna iPhone, sehingga bisa menghemat kapasitas iCloud. Yang gue seneng dari si B-Drive ini adalah penggunaan fitur-fiturnya yang magic tadi, itu cara pakainya nggak ribet. Untuk install driver nggak perlu download-download lagi, tinggal colok aja SSD-nya, udah ada installernya nih, dan tinggal buka aja. Abis itu diminta login Synology account, tenang ini nggak akses cloud gitu kok nanti. Cuma gitu aja udah kelar. Size-nya ini cuma 20 MB, jadi installnya pun nggak berasa. Setelah itu jika udah ready, kalian bisa langsung start setup kalau mau sync, backup PC atau smartphone, bisa setup later juga kalau misalkan mau lihat-lihat dulu. Untuk komputer backup, kalian bisa otomatis backup file dari default folder atau custom sendiri untuk pilih auto backupnya. Lalu untuk file sync, kalian juga bisa pilih default atau custom sendiri folder yang akan di-sync. Nah, bedanya apa backup dan juga sync file? Jadi kalau backup ini dia ada scheduling gitu ya untuk nge-sync filenya. Tapi kalau misalkan sync, kalian pilihnya itu file sync, itu filenya bakalan terus-terusan dicoba untuk disinkronisasi antara folder yang ada di komputer kalian dan juga di SSD B-Drive ini. Lalu ada mobile transfer. Ini mengizinkan smartphone Android atau iPhone untuk auto backup foto dan video ke Synology B-Drive ini. Untuk fitur yang satu ini, kalian perlu install aplikasi B-Drive-nya dulu di smartphone kalian. Lalu scan QR Code yang tampil di B-Drive desktop agar device storage dan smartphone bisa pairing. Gue di sini mau coba fitur sync dulu dan ngebikin folder spesifik bernama B-Drive pada PC gue. Jadi nanti apapun yang ada di folder ini otomatis bakalan ada di SSD eksternal pada folder B-Drive yang udah gue bikin juga. Kalau udah ada tulisan B-Drive is at work, ini berarti udah jalan syncnya. Lalu gue juga coba pairing smartphone gue nih. Tinggal scan QR code-nya, terus kalian bisa pilih mau backup semua atau foto yang baru disimpan setelah ada B-Drive ini. Gue di sini mau backup yang baru-baru aja. Terus format foto juga bisa langsung diubah nih jadi JPEG. Ini karena kalau di iPhone hasilnya itu bisa RAW atau HEIC ya ketika di copy. Jadi udah bisa otomatis ke convert juga nih. Di bawahnya itu folder di B-Drive-nya ya. Terus abis itu gue start backup aja. Kalau udah ready begini, tinggal coba. Di sini gua tes aja ambil foto, jepret, lalu balik lagi ke aplikasinya buat ngecek dan udah ke backup tuh. Terus di PC tinggal cek deh ini di B-Drive-nya. Nah, udah ada nih file foto yang tadi diambil. Ternyata include dengan live foto berformat MOV juga ya, yang berarti foto dan video itu memang bisa auto backup ke sini. Terus gue juga coba masukin ke folder yang ada di PC. Tadi kita udah bikin foldernya di C, user, Suki, lalu B-Drive. Gue coba masukin di sini dan ada tanda verified-nya tuh. Nggak perlu bayar 130.000. Kalau dicek di B-Drive, ini filenya udah ada deh nih. Menariknya apa? Ini menariknya untuk skenario penggunaan gua, semisal gua udah nginstal Steam di testbed gua dan segala macemnya yang ada di testbed, misalkan game gitu ya banyak.
Jadi folder-foldernya itu gue bikin sync aja dengan si NVMe SSD eksternal ini. Jadi ketika gue colokin NVMe SSD eksternal ini di testbed, otomatis dia bakalan nge-sync semua filenya beserta updateannya itu sama yang ada di dalam sini, dan gue nggak perlu musingin lagi apa yang harus gue copy ke SSD eksternal. Semisal gue pengen nge-review laptop, jadi gue nggak perlu pindah-pindahin lagi NVMe SSD yang ada di dalam si testbed itu. Begitu pula semisal kalian punya dua device. Kalau misalkan kalian punya PC, terus kalian mau main game di laptop juga, dan kalian nggak mau ribet-ribet untuk di laptop update, di PC juga update lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau pindahin untuk backupnya, ya udah langsung aja dibikin sync filenya dari PC kalian ke B drive ini, dan ketika kalian mau main game di laptop gaming kalian gitu, kalian tinggal colokin. Atau kalau misalkan kalian pakai smartphone, kalian itu agak-agak ribet untuk mindahin atau nge-backup filenya, semisal kalian pengguna iPhone terutama ya, kalian tinggal pakai ini aja, karena ketika kalian colokin ke PC, semua yang ada di smartphone kalian, tergantung kalian milih backupnya seperti apa, tipenya, itu udah bakalan masuk di dalam sini. Jadi file foto dan file video juga bisa dengan mudah terbackup dan masuk ke dalam sini. Processing juga berjalan cepat karena ya ini tuh NVMe SSD. Kalau kita cek lewat Crystal DiskMark, kecepatannya ini mencapai 900-an MB per second untuk read-nya dan 400 MB per second untuk write-nya. Angka segini dicapai dalam kondisi SSD yang udah aktif sync dan auto backup yang udah aktif ke smartphone. Kalau kosongan dan nggak ada aktivitas apa-apa sih harusnya bisa 1 GB per second read dan write. Tapi kekurangannya karena terlalu compact, SSD ini temperaturnya cukup tinggi, bisa nyentuh 72 derajat Celcius. Tapi kalau di area bodinya, ini nggak berasa panas sama sekali. Bodinya adem-adem aja, jadi gua rasa cuma di bagian chip NAND-nya aja yang memang cukup tinggi untuk temperaturnya. Nah, pertanyaannya nih, gimana kalau misalkan B drive-nya ini ke format atau kita format? Jadi kalau misalkan B drive-nya ini di format, itu filenya yang ada di komputer kalian, yang ada di smartphone kalian, itu tentu nggak bakalan hilang ya, karena dia bakalan otomatis unpairing ketika kalian memformat NVMe SSD eksternal ini. Jadi file yang hilang itu hanya file yang ada di dalam SSD B drive ini beserta dengan installer bawaan yang ada di NVMe SSD eksternal dari B drive-nya. Terus kalau mau install lagi gimana? Karena installernya hilang, ya kalian tinggal download aja di situsnya synology.com dan kalian bisa cari drivernya. Google aja nama produknya ini ya, si Synology B Drive ini. Jadi kalau misalkan kalian udah download installernya, kalian tinggal taruh lagi installernya ke dalam si B Drive ini. Kenapa gue rekomendasiin untuk taruh si B Drive installernya, B Drive desktopnya ke dalam sini? Ketika kalian mau pindahin si B Drive ini ke device lain, misalkan kalian mau minjem laptop teman kalian, kalian bisa install untuk sementara karena udah sedia di dalam sini untuk installernya, jadi nggak repot-repot lagi. Kekurangan dari B drive ini selain soal temperaturnya yang sedikit di atas rata-rata dari SSD eksternal lain, itu ialah soal backupnya juga. Jadi di bagian backupnya meskipun mudah, tapi sebetulnya ada kekurangan. Kekurangannya itu kalau misalkan di smartphone, ini kekurangannya kalian harus menggunakan network yang sama, alias menggunakan koneksi yang sama. Kalau misalkan kalian menggunakan WiFi, itu harus menggunakan WiFi yang sama. Kalau beda, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian colok ini ke laptop, terus smartphone kalian nggak connect ke WiFi, ya otomatis kalian nggak bisa backup ke sini. Dan ini juga membutuhkan power ya. Jadi semisal kalian menggunakan laptop sekalipun, ya ini kalian tetap harus colokin. Nah, andaikan nih, sebenarnya gue berharap banget ada storage B drive seperti ini, yang ada prosesornya, ada baterainya, ada WiFi-nya, include di dalam kotak ini. Gua rasa ini kayaknya bisa menjadi storage yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi smartphone kita seperti punya storage eksternal untuk automatic backup dimanapun dan kapanpun tanpa perlu nyari colokan-colokan lagi. Karena ini, si B drive ini semisal kita mau sync file pun, ya kalau kondisinya nggak dicolokin, dia nggak bakalan nge-sync, dia nggak bakalan backup. Jadi harus dicolokin ke laptop atau ke PC desktop, dia baru bakalan jalan backup dan juga sync filenya. Kalau kita harus berandai-andai, kayaknya asik ya, semisal ini ada storage nih begini, nggak pakai kabel, jadi kabelless gitu, dia udah ada baterainya, udah ada prosesornya, udah ada wifi-nya, terus dari HP, foto dan video yang kita jepret itu otomatis terbackup ke sini. Dan kalau kita mau cek, kita tinggal colokin lagi ini kabelnya, lalu kita colokin ke laptop, terus kita bisa ngecek semua filenya dan bisa diakses kenceng karena sebetulnya ini juga NVMe SSD. Jadi kayaknya ke depan gua rasa akan terrealisasikan deh hal kayak gitu. Dan semuanya ini udah dimulai sekarang sedikit demi sedikit oleh Synology dengan si B drive ini. Jadi menurut gua Synology B drive ini
adalah langkah yang cukup inovatif untuk membuat storage eksternal yang nggak mempersulit kegiatan backup ataupun sync file dari komputer plus cross-platform baik itu Windows, Android, ataupun produk Apple. Dan ini punya kecepatan yang kencang karena ini adalah NVMe SSD eksternal juga. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ini sangat-sangat bermanfaat? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Emang ini harganya cenderung agak tinggi di 2,5 juta rupiah, sekitaran segitu 2 jutaan lah pokoknya. Tapi kalau kalian perlu yang namanya storage backup yang sepraktis CD drive ini, gua rasa ini oke-oke aja dan harganya terbayarkan. Karena untuk T7 Shield sekalipun harganya sekitar 1,7 sampai 1,8 juta rupiah, yang berarti kalian memang harus membayar lebih untuk fitur magic yang ditawarkan dari Synology Mi Drive. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.